Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang pada hari ini kita bisa bertemu lagi di dalam Hikmat Pagi. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami masih diberikan satu hari lagi di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya pimpin kami, selai kami ya Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hikmat pagi pada pagi hari ini bertemakan Kristus yang hidup di dalamku. Yang diambil dari Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekian firman Tuhan. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada suatu hari, Bunda Teresa pernah mengatakan bahwa banyak orang sering keliru dalam memahami arti dari kekudusan hidup. Banyak orang berpikir kekudusan dapat ditemukan melalui berbagai tindakan ekstrim, seperti pergi mengasingkan diri dan jauh dari komunitas. Akan tetapi sebenarnya, menjaga hidup untuk tetap kudus di hadapan Tuhan dapat dilakukan dengan jalan ketaatan dan kerendahan hati untuk mengikuti kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Namun seringkali yang membuat kita gagal untuk mengikuti kehendak Tuhan adalah sikap keakuan yang masih menempati ruang yang besar dalam hati kita. Sikap keakuan inilah yang lantas membuat kita berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan tanpa bertanya lagi kepada Tuhan akan maksud dan tujuannya dalam hidup kita. Rasul Paulus juga pernah mengalami kegagalan untuk mengerti dan memahami kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Sebelum ia mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan, maka hidupnya terjerat dalam perbudakan dosa. Akan tetapi perjumpaannya dengan Kristus itulah yang mentransformasi hidupnya untuk menjadi serupa dengan Kristus, hidup kudus, dan melakukan kehendak Tuhan. Perjumpaan yang mengubahkan ini juga membawa Paulus untuk memiliki cara hidup dan tujuan yang berbeda, sehingga ia dapat mengatakan bahwa hidupnya adalah hanya untuk Kristus. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan ini, marilah kita belajar untuk terus menata diri dengan benar. Sama seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa hidupnya hanya untuk Kristus, kita pun juga dipanggil untuk hidup hanya bagi Kristus. Melihat hidup sebagai anugerah Tuhan akan memampukan kita untuk terus dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Biarlah hidup kita terus berpaut pada firman Tuhan, karena dari sanalah kita akan benar-benar memahami akan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kita. Hidup yang diubahkan adalah hidup dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh rindu. Sebagaimana Rasul Paulus hidup bagi Kristus, kami pun juga rindu hidup bagi Kristus. Di dalam keseharian kehidupan kami boleh membuktikannya melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Mohon pertolongan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan atas kami semua. Biarlah Allah Roh Kudus senantiasa memimpin kehidupan kami untuk selalu berpaut hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami percayakan kehidupan kami dan segala karya kami, setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada, boleh senantiasa beraktivitas dan berkarya, dan menghasilkan hal-hal yang baik, yang positif, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.